Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat malam pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. 2 hari jelang Lebaran, aktivitas mudik masih cukup masif di sejumlah lokasi. Untuk mengetahui informasi terkini seputar arus mudik, kita sudah terhubung dengan Arbida Donosemito dari Gerbang Tol Cikampek Utama dan Bernardine Mario dari Kalimalang, Bekasi. Halo, selamat malam rekan. Kita ke Arbida terlebih dahulu. Arbida, bagaimana situasi terkini dari Gerbang Tol Cikampek Utama? Apakah malam ini lebih landai dibandingkan dengan siang atau sore tadi? Baik, selamat malam Andro dan juga pemirsa. Untuk kondisi di ruas tol Jakarta Cikampek yang akan melewati gerbang tol Cikampek Utama di tempat saya berdiri, ini kondisinya saya dapat sampaikan bahwa jauh lebih landai begitu ya, di mana volume kendaraannya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan pagi hingga siang hari tadi maupun juga ketika puncak di hari Jumat 28 Maret kemarin. Di mana pemirsa untuk saat ini kondisinya sudah bukan ramai lancar, lebih landai begitu ya, dengan tetap didominasi oleh kendaraan pribadi dengan lajunya kecepatannya mungkin ini 60-80 km. Sedangkan untuk tadi pagi hingga siang ini bisa dikatakan 30-40 atau 40-60 km per jam. Dan sementara itu pemirsa, untuk kelancaran ini tentunya disebabkan juga oleh adanya rekayasa lalu lintas ya, yang kita ketahui kemarin sudah diberlakukan adanya kontraflow, kemudian adanya one way begitu yang tentunya bisa dikatakan efektif untuk mengurai kepadatan. Bahkan malam hari ini pemirsa, jika dapat saya sampaikan, untuk 2 lajur kontraflow yang ada di belakang saya saat ini dari kilometer 47 hingga kilometer 70 sudah tidak dilewati oleh kendaraan. Meskipun begitu, kami belum bisa menyampaikan apakah 2 rekayasa lalu lintas ini diberhentikan begitu oleh pihak kepolisian maupun pihak pengelola tol, karena tentunya itu harus disesuaikan dengan situasi di lapangan maupun juga diskresi kepolisian. Walaupun memang dilihat dari volume kendaraannya ini sudah menurun, namun kembali lagi untuk memberhentikan rekayasa lalu lintas ini harus sesuai dengan diskresi dari kepolisian. Dan untuk kontraflow sendiri pemirsa, sebelumnya kan memang 1 lajur ya, lalu ditambah menjadi 2 lajur, di mana secara bertahap 1 lajur kilometer 47 hingga 70 dan untuk 2 lajur di kilometer 56 sampai kilometer 70. Kami juga memantau pemirsa dari pantauan CCTV yang kami dapatkan, untuk kontraflow ini tidak dilewati oleh kendaraan sepertinya dari kilometer 47, sebab tadi kami memantau dari kilometer 50-an hingga 60-an memang sudah tidak dilewati oleh kendaraan. Kemudian dari peta navigasi yang kami pantau juga, ini untuk kendaraan yang melewati dari kilometer 20-an sampai kilometer di 70 di gerbang Cikampek Utama, ini memang warnanya sudah hijau atau kuning, sehingga dapat diartikan itu kondisinya tidak terjadi penumpukan atau sudah tidak terjadi peningkatan volume kendaraan begitu. Dan ini juga tidak hanya dari rekayasa lalu lintas yang menyebabkan adanya kelancaran begitu, untuk terurainya kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama ini, khususnya di ruas tol Jakarta Cikampek, juga disebabkan difungsikannya 26 gardu pembayaran tol begitu untuk mengakomodir para pemudik yang akan melaju dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa, yaitu ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Kemudian pemirsa, untuk informasi yang kami dapatkan juga sementara ini, puncak arus mudik memang terjadi di hari Jumat 28 Maret sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga yang menyebutkan per tanggal 28 Maret kemarin ini terjadi lonjakan yang cukup tinggi, di mana lebih dari 126.000 kendaraan melintas melewati GT Cikatama menuju ke tol Trans Jawa, di mana angka ini naik 303% daripada lalu normal yang hanya 30 ribuan saja. Andro. Baik Arbida, cukup lenggang juga ya di sana karena ada beberapa upaya juga dari para petugas. Namun apa yang kira-kira harus diwaspadai oleh para pemudik jika ingin berkendara pada malam hari ini? Baik, nah memang tren kecenderungan masyarakat ini untuk melakukan perjalanan mudik begitu, ini lebih memilih malam hari, Andro dan juga pemirsa. Salah satu alasannya kenapa memilih perjalanan malam adalah untuk menghindari siang hari di bawah terik panas matahari begitu. Namun memang yang perlu diwaspadai adalah
mengantuk. Nah, itu salah satu hal yang cukup membahayakan begitu ya ketika mengantuk. Maka dari itu ketika Anda melakukan perjalanan pada malam hari untuk menghindari siang hari begitu ya, ini harus ketika Anda sudah merasa mengantuk, merasa lelah, jangan lupa untuk berhenti ke rest area terdekat. Salah satunya adalah di ruas tol Jakarta Cikampek ada rest area kilometer 57 nih, menjadi primadona karena fasilitasnya yang cukup lengkap seperti ada rumah makan, kemudian masjid, musola maupun cek kesehatan gratis. Dan selain itu yang harus dihindari selain ngantuk dan juga lelah adalah banyaknya atau ada sejumlah beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan begitu. Meskipun ini memang sudah menjadi imbauan dari jauh-jauh hari, namun masih saja tetap ada kendaraan atau pemudik yang ngeyel ya yang berhenti di bahu jalan. Ini juga perlu diwaspadai karena di mana malam hari ini cenderung pencahayaannya hanya lampu begitu ya, sehingga Anda juga harus menjaga jarak pandang dan lain sebagainya, apalagi jika diguyur hujan dari ruas tol Jakarta Cikampek begitu, maka harus hati-hati ketika berkendara atau melakukan perjalanan pada malam hari. Mungkin intinya pemirsa, ketika Anda melakukan mudik, hati-hati di jalan, jaga keselamatan Anda. Ketika merasa lelah, jangan lupa untuk beristirahat di rest area, kemudian untuk selain itu mengisi saldo elektronik dan lain sebagainya. Maka dari itu pemirsa, hati-hati di jalan, selamat berkumpul berkeluarga di Hari Raya Idul Fitri ini. Andro, kembali ke studio. Baik, dari Arbida kita akan bergeser ke Bernardin. Bernardin, lalu bagaimana situasi terkini di kawasan Kalimalang dan lokasi mana saja yang harus diwaspadai para pemudik, khususnya pemudik motor? Misalnya bagaimana dengan penerapan jalan dan juga jalanan yang rusak saat ini? Ya Andro, untuk arus lalu lintas di jalur arteri Kalimalang Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat saat ini terpantau ramai lancar. Di mana kalau dari pantauan kami ini pergerakan arus mudik yang dilakukan oleh warga untuk menuju ke kampung halaman pada malam hari ini mulai meningkat kalau dibandingkan pada hari pagi sampai dengan sore hari tadi. Kalau kami melihat setiap menit ya pada malam hari ini total ada sekitar 10 sampai dengan 15 sepeda motor yang melintas untuk melakukan perjalanan mudik menuju ke kampung halaman di daerah Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Dan dari catatan kami malam ini dari pihak posko pengamanan Sumber Arta menyebut ada sekitar 20.000 sepeda motor dan juga 12.000 mobil yang telah melintas di jalur arteri Kalimalang untuk nanti bisa melanjutkan perjalanan menuju ke jalur Pantura untuk kendaraan sepeda motor maupun menuju ke gerbang tol Bekasi sampai dengan gerbang tol Bekasi Timur untuk mereka yang menggunakan mobil. Dan memang dari angka yang tadi saya sebutkan, Andro, ini tidak semuanya ingin melakukan perjalanan mudik karena jalur ini memang sering digunakan oleh warga Jakarta maupun warga Bekasi untuk berkegiatan sehari-hari. Meski memang volume kendaraannya ini cenderung menurun dibandingkan hari sebelumnya, namun banyak sekali terlihat pemudik yang menggunakan sepeda motor pada malam hari ini. Terlebih, Andro, malam hari memang menjadi waktu favorit bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman. Dan untuk mereka yang melakukan perjalanan mudik pada malam hari ini, dari pantauan kami kebanyakan adalah pengemudi tunggal ataupun pemudik yang membawa satu boncengan tanpa membawa banyak barang bawaan. Dan kalau kita melihat dinamisnya pergerakan, Andro, dari pemudik khususnya sepeda motor, ini mereka nanti akan menyusuri jalur Pantura menuju ke daerah Karawang, Indramayu, Cirebon, sampai dengan nanti ke Tegal dan juga Semarang. Dan untuk jalur-jalur yang harus diantisipasi oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini adalah jalur Pantura yang menuju ke Karawang, mengingat di situ kurangnya penerangan dan juga masih banyak jalan yang rusak. Sehingga harus tetap menjaga kecepatan ini tidak lebih dari 60 km per jam sampai dengan lebih dari 80 km per jam. Dan apabila sudah mulai lelah, Andro, ini bisa beristirahat dulu di posko-posko pengamanan, supermarket ataupun SPBU terdekat sebelum nanti melanjutkan kembali perjalanan menuju ke kampung halaman sehingga besok masih bisa merasakan momen ibadah puasa sampai nanti pada tanggal 31 Maret merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bersama dengan keluarga, kerabat, dan saudara-saudara cinta yang ada telah menunggu di kampung halaman. Demikian Andro, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardin Mario atas laporan Anda langsung dari Kalimalang. Sebelumnya ada Arbida dan Mitro dari Gerbang Tol Cikatama Utama. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan. Dan pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman.
dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.